Jadi, kitab Galatia ini ditulis oleh Paulus sendiri yang ditujukan kepada jemaat Galatia. Nah, di mana kitab Galatia ini menjelaskan tentang isu-isu teologis yang mendasar, hukum Taurat, kasih karunia Allah, dan keselamatan. Nah, bukan hanya itu saja. Kitab Galatia ini ditujukan kepada jemaat Galatia yang ada terletak di Asia terkecil, yaitu di Turki. Nah, jadi tujuan utama dari surat ini adalah untuk menegur jemaat yang menyimpang dari ajaran Injil yang benar dan mengikuti ajaran palsu sebagai tanda syarat mereka mendapatkan keselamatan. Nah, selain itu, Paulus juga menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah melalui iman dari Yesus Kristus, bukan dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, Paulus menulis surat ini untuk menegur jemaat Galatia, mengingatkan mereka kembali pada kebenaran Injil, dan meluruskan ajaran yang salah. Ia menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah yang diterima melalui iman. Ada pada Galatia 3 ayat 1-3. Dan juga mengingatkan pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus serta bertumbuh di dalam Roh. Galatia pasal 5. Agar hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Adapun struktur dan garis besar surat Galatia adalah dimulai dari pendahuluan, yaitu Galatia 1 ayat 1-10, di mana Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang diutus oleh Allah dan menegaskan otoritasnya untuk memberitakan Injil. Dia juga mengkritik ajaran palsu yang telah mempengaruhi jemaat di Galatia. Kemudian dalam bagian pembelaan atas kerasulannya ada pada pasal 1 ayat 11 sampai pasal 2 ayat 21, Paulus menjelaskan bahwa Injil yang dia beritakan bukan berasal dari manusia, tetapi merupakan wahyu Allah langsung. Ia juga menceritakan bagaimana ia bertemu dengan pemimpin gereja di Yerusalem untuk menunjukkan bahwa Injil yang dia ajarkan sejalan dengan Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul lainnya. Dalam bagian seruan kepada jemaat di Galatia, pada pasal 4 ayat 8-31, Paulus mengingatkan mereka untuk tidak kembali hidup menurut hukum Taurat yang seperti perhambaan. Ia menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai gambaran untuk menunjukkan perbedaan antara hidup dalam perhambaan dan hidup dalam kebebasan di dalam Kristus. Selanjutnya, dalam bagian tentang kemerdekaan di dalam Kristus, pada pasal 5 ayat 1-6 dan ayat 10, Paulus mengajarkan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kebebasan. Tetapi kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan untuk mengikuti keinginan daging. Sebaliknya, orang percaya harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menunjukkan perubahan dalam hidup mereka melalui buah roh. Di bagian terakhir, yaitu pada pasal 6 ayat 11-18, Paulus menegaskan pentingnya salib Kristus dan menolak ajaran yang mengutamakan sunat sebagai tanda keselamatan. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan antara Injil yang benar dan Injil yang salah. Di mana Injil yang benar ini Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu berasal dari iman yang berada dari Yesus Kristus dan bukan berasal dari manusia. Nah, sedangkan dari Injil yang salah itu di mana Injil-Injil palsu, dan Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat yang menyimpang dari Injil yang benar dan mengikuti ajaran-ajaran palsu, dan mereka mengatakan keselamatan itu adalah perbudakan dari buah roh. Nah, selanjutnya itu kasih karunia dan hukum Taurat, yang dimana kasih karunia dan hukum Taurat ini ada 3 fungsinya. Yang pertama itu hukum Taurat berfungsi menuju kepada Kristus. Nah, yang kedua itu di mana keselamatan itu berasal dari Yesus Kristus, yaitu melalui iman sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga itu yang dimana orang percaya itu hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab dan dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh. Nah, jadi surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah surat yang penuh dengan pesan yang mendalam tentang teologis, tentang kasih karunia Allah, kebebasan dalam Kristus, dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang datang melalui iman dalam Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan manusia. Serta ini juga memperingatkan kepada orang percaya untuk tidak kembali jatuh kepada perhambaan hukum Taurat.
Dan yang terakhir, sebagai guru Kristen, kita bertanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran Injil sesuai dalam teks Alkitab yang otentik. Selain itu, kita juga menunjukkan sikap teladan yang baik kepada siswa dan menunjukkan sikap dan tanggung jawab kita kepada siswa sesuai dengan ajaran firman Tuhan.